Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Presiden Prabowo melantik Menteri Kabinet Merah Putih. Pagi ini ada 48 menteri yang dilantik. Luhut Binsar Panjaitan juga ditunjuk menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Komite Nasional Kecelakaan Transportasi KNKT akan menginvestigasi jatuhnya pesawat Sam Air di dekat Bandara Bumi Panua Pahuwato, Gorontalo. 4 orang meninggal dunia dalam kejadian ini. Empat ekor satwa dilindungi hasil sitaan dilepas liarkan oleh petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau ke habitatnya. 2 elang dan 2 kura-kura tersebut telah menjalani serangkaian proses rehabilitasi selama 8 bulan. Selamat siang saudara, apa kabar Anda hari ini? Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Selain berita utama tadi saudara, simak juga informasi murid sekolah menengah kejuruan di Sragen, Jawa Tengah yang ramai-ramai memajang foto Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di ruang kelas. Selengkapnya bersama saya Mercy Tirayo di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama di Kompas Siang, saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu sejumlah calon kepala daerah di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya calon wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak hingga calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taci Yassin yang menyebut mendapat pesan langsung dari Jokowi seusai menyambut kepulangannya di Solo, Jawa Tengah. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo seusai purna tugas adalah bertemu sejumlah calon kepala daerah di kediaman pribadinya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu malam. Salah satu yang datang adalah calon wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Emil mengaku tidak ada pembicaraan yang mengarah ke politik, namun memang ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Jokowi kepada dirinya. Ya, beliau seorang bapak bangsa lah, beliau bapak bangsa, tapi memang sebagai seseorang yang sudah lama istilahnya dapat banyak dorongan moral dari beliau, ya tentunya beliau memberikan doa yang terbaik kepada Khofifah dan saya. Jadi, tapi sekali lagi beliau bapak bangsa dan ya saya nyuwun pangestu lah pada tahapannya dalam konsep ini, saya mohon doa restunya. Sementara Jokowi mengaku sudah diajak untuk berkampanye, namun dirinya belum memutuskan kapan dan di mana dirinya akan berpartisipasi. Ya, tadi kan ngumpul di sini ya, saya ajak masuk barang 5 menit. Ada arahan gitu Bapak? Ada wejangan apa gitu Pak? Arahan? Udah minum-minum aja. Ada rencana untuk ikut kampanye dengan kawan-kawan yang datang tadi? Ya tadi diajak kampanye. Siapa Pak? Siapa? Semuanya. Semuanya. Tapi saya mau tidur. Diagendakan lain waktu Bapak? Diagendakan lain waktu mungkin? Diagendakan lain waktu? Ya nanti dilihat. Ya. Sebelum Emil Dardak, Jokowi juga menerima paslon Pilgub Jateng nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taci Yassin. Ahmad Lutfi bilang mendapatkan sejumlah pesan dari Jokowi untuk Jawa Tengah, seperti permasalahan nelayan, petani, pesantren, dan anak muda. Dan beliau pesan yang pertama Pak Lutfi, kalau di wilayah Jawa Tengah saya pesan masalah nelayan, masalah petani, masalah pesantren, masalah anak muda. Artinya beliau sangat konsen sekali, sehingga titip pesan itu untuk
diperbaiki agar lebih bagus terkait dengan tata pupuknya, terkait dengan ikannya, terkait dengan situasi Jawa Tengah secara umum. Ya. Selesai menerima para tamu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan ingin beristirahat di hari pertama setelah purna tugas sebagai kepala negara. Jokowi menegaskan hari pertama dirinya hanya akan tidur di kediamannya. Jokowi juga bilang nantinya akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan ada sejumlah kegiatan yang akan dilakukan, terutama berjumpa masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini dari Solo, Jawa Tengah, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Selamat siang Widi, hari pertama setelah purna tugas, apa kegiatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo hari ini, Widi? Mersi dan saudara, selamat siang. Seperti yang dikatakan oleh Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia tadi malam saat kami bertemu Jokowi mengatakan bahwa hari pertama akan diisi dengan tidur, istirahat di kediaman pribadi. Karena memang ya, kemarin saat di Jakarta, saat ditanya awal media juga hal yang sama dijaga oleh Joko Widodo. Dan sampai saat ini pun tidak ada kegiatan apapun di kediamannya di sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Solo ini. Dan sejak pagi kami memantau di sini tidak ada aktivitas, tidak ada tamu yang terlihat datang ataupun aktivitas lain yang ada di sekitar kediaman pribadi Joko Widodo. Aktivitas warga berlangsung seperti biasa dan kami juga belum mendapatkan informasi apakah akan ada kegiatan yang akan dilakukan oleh Joko Widodo pada hari-hari pertama setelah tidak menjabat sebagai presiden. Ya, beberapa waktu lalu kami memang mendapatkan sedikit informasi terkait rencana. Nantinya apabila ada kampanye terbuka Pilkada Jawa Tengah dan juga Kota Solo yang rencananya akan dilakukan bulan depan, ada kemungkinan Joko Widodo akan berpartisipasi untuk berkampanye bagi calon-calon yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju Plus terutama di Jawa Tengah dan Kota Solo ini. Seperti kita ketahui kemarin juga sudah beberapa calon-calon kepala daerah tersebut sowan ke kediaman Joko Widodo untuk bertemu dan mendapatkan beberapa pesan dari Joko Widodo sendiri terkait dengan apa yang harus dilakukan apabila nanti terpilih sebagai kepala daerah baik di Jawa Tengah ataupun di kabupaten kota yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju. Dan kami juga masih terus menunggu apakah nanti ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sosial kemasyarakatan yang seperti yang disampaikan oleh Joko Widodo beberapa waktu lalu, jika dirinya akan lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial dan juga lingkungan hidup. Dan sampai saat ini kita masih menunggu seperti apa kegiatan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Widi Nugroho yang memantau langsung agenda Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo. Terima kasih Widi. Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pesan terakhirnya kepada rakyat Indonesia sebelum pulang kampung ke Solo kemarin. Sebelum pulang ke Solo, Jokowi berpesan kepada rakyat untuk tetap rukun, bersatu, serta berangkulan dalam membangun negara ini. Jokowi menyerahkan seluruh impian, harapan, dan cita-cita rakyat Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Sementara Prabowo Subianto juga mendoakan yang terbaik untuk Presiden ke-7 Joko Widodo. Saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini. Beliau selalu menyampaikan ke saya, beliau berdoa, saya kuat. Untuk menerima tanggung jawab yang besar. Saudara, usai jeda Kompas yang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Di antaranya, Presiden Prabowo melantik Menteri Kabinet Merah Putih. Ada 48 menteri dan juga ada 5 kepala lembaga dan 56 wakil menteri yang akan dilantik hari ini.